Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak Mahdi dan teman-teman, izinkan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan terkait algoritma yang telah kami buat terkait digit recognition. Pertama-tama perkenalkan nama saya Irfan Zaki. Nama saya Muhammad Mansur. Nama saya Jonathan Gruber. Nama saya Muhammad Mahdra Sidiki. Nama saya Helki Mizuri. Dan alasan kami untuk membuat dari digital recognition ini karena memang sebagai kebutuhan dari mahasiswa, yaitu untuk terkait rekognisi dari mulai dari scan-scan PDF dan lain sebagainya. Yang dimana rekognisi dari digit ini merupakan awalan dari scan-scan tersebut. Dan dimana akan merekognisi atau menyadari dari adanya sebuah tulisan digit dari tulisan tangan yang akan masuk ke kamera dan akan direkognisi sebagai ketikan atau dari digit yang dalam bentukan ketikan begitu. Nah, perbedaan dari tugas kami adalah bagaimana tugas kami sebelumnya tidak menggunakan OpenCV atau tidak menggunakan pembukaan dari sebuah kamera atau real time recognition. Sehingga pada kesempatan kali ini kami akan menggunakan OpenCV dan recognition langsung atau real time dari kamera tersebut. Nah, untuk dari codingan ini akan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada dari predict dan juga training. Yang dimana dari training ini akan terbagi jadi beberapa cell. Yang pertamanya adalah yang cell terkait import-import library. Yang pertama adalah dari TensorFlow itu terkait deep learning yang akan digunakan, bagaimana mekanisme deep learning yang akan digunakan, yaitu dari NumPy itu untuk memanipulasi array, OS itu untuk mengakses file-file yang ada dalam komputer atau PC yang akan digunakan, dan PL itu untuk manipulasi gambar atau mengakses gambar, Matplotlib untuk bagaimana akan memplotting dari output yang akan diinginkan sebagai keluaran dari diagnosis dan lain sebagainya. Dan dari collection import counter ini untuk mengakses ada beberapa label yang ada pada dataset kami. Sedangkan dari sel ini akan menghasilkan output yaitu versi dari TensorFlow yang akan digunakan. Dan untuk yang kedua ini merupakan salah satu yang sangat penting yaitu bagaimana dataset kami ini masih dalam bentuk PNG atau dalam bentuk transparan seperti yang dapat dilihat yang dimana nol ini dalam bentuk warna hitam dan background ini transparan. Nah, yang dimana dari proses ini butuh proses lebih lanjut untuk agar dapat terkognisi atau dapat dibaca oleh program yang dimana akan dari fixed transparency ini akan di-convert terlebih dahulu yaitu ukuran 28 kali 28 pixel dan akan diberikan background warna putih terlebih dahulu agar dapat terkognisi yaitu 255, 255 dan 255. Yang dimana nanti juga akan terjadi proses pengkonversian terhadap grayscale yaitu dari angka dari huruf L ini. Dan untuk yang selanjutnya itu adalah bagaimana mendefinisikan untuk meload atau mengakses dataset yang telah dimasukkan di file explorer atau yang ada di directory. Yang dimana directory ini akan dideklarasikan terlebih dahulu path atau jalur mana yang akan kami gunakan untuk mengakses dari dataset tersebut. Yang dimana untuk file jenis file ini juga ditentukan mulai dari PNG, JPG, dan JPEG. Untuk selain dari itu tidak akan dianggap sebagai dataset yang akan digunakan sebagai rujukan yang dimana akan terjadi juga array yang dimana nanti dataset tersebut akan di kotak-kotakan yang akan diproseskan untuk menjadi dataset atau rujukan terhadap klasifikasi. Nah, ataupun rekondisi. Nah, yang dimana rujukan terkait tren dan tes ini terbagi menjadi dua, itu tren dan tes. Yang dimana tren ini akan menggunakan proses pelatihan dan tes ini akan menjadikan gambar yang akan nanti akan direkognisi lah dan akan dibandingkan dengan tren dan akan menghasilkan nilai akurasi. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah plot dari dataset yang kami gunakan, yang dimana adalah 10 dataset pertama yang akan kami plot dan akan memperlihatkan apakah dataset ini telah terrekognisi atau belum. Nah, karena output ini sudah terlihat bahwa 10 dataset pertama ini adalah nol, maka terbukti bahwa telah terrekognisi dan 10 ini sebagai 10 dataset pertama yaitu nol, karena nol ini terdapat pada urutan pertama, sehingga yang akan terkeluarkan itu adalah 10 dataset pertama yaitu dalam angka nol begitu. Nah, sedangkan untuk yang selanjutnya itu adalah my callback, yaitu akan sebagai parameter di mana sebuah epoch itu akan terhenti jika akurasinya telah mencapai nilai tertentu. Yang dimana yang kami pasang itu adalah 98%. Yang dimana jika akurasi telah mencapai 98%, maka epoch ini akan terhenti berapapun epoch yang akan dideklarasikan dan akan dihentikan terkait perulangan dan juga proses klarifikasi dan proses trainingnya begitu. Kemudian kita masuk ke dalam pemodelan. Kita menggunakan TensorFlow dengan model sekuensial, yaitu urut dari layer per layer. Kemudian kita menggunakan konvolusi dua dimensi 32 filter dengan satu filternya itu 3 kali 3. Kita menggunakan aktivasi ReLU. ReLU itu merupakan apabila inputnya itu kurang dari nol, maka dia bakal bernilai nol. Apabila yang inputnya itu lebih dari nol, maka input sama dengan output. Kemudian input shape yang kita gunakan itu 28 kali 28 dengan satu channel yaitu grayscale.
Lanjut ke dalam max pooling. Max pooling merupakan mengambil nilai yang paling tinggi di antara window yang telah kita tentukan, yaitu 2 kali 2. Kemudian kita menggunakan lagi konvolusi 2 dimensi untuk layer kedua menggunakan 64 filter dengan 3 kali 3 pixel. Masih menggunakan aktivasi relu dan melakukan max pooling 2 kali 2 window. Kemudian kita lanjut ke flatten. Flatten mengubah 2 dimensi menjadi vektor data. Kemudian kita masuk ke dalam Dance. Dance ini memiliki 128 neuron dengan aktivasi relu, di mana selanjutnya ada layer dance yang terakhir yaitu menggunakan 10 neuron karena kita memiliki 10 kelas dengan menggunakan aktivasi softmax. Softmax ini merupakan aktivasi yang dapat mengklasifikasikan multi kelas. Selanjutnya kita menggunakan optimizer Adam yang sudah biasa kita gunakan dalam neural network. Kemudian kita menghitung loss, yaitu perbandingan antara nilai prediksi dengan nilai sebenarnya. Kemudian kita menggunakan akurasi, yaitu eh, eh, performa dari latihan tersebut. Kemudian kita bisa lanjut dengan epoch 20, perulangan 20, validation split 0,1, yaitu 1000 dari 10.000 dataset. Lanjut, kemudian kita menggunakan satu tes, yaitu salah satu nilai tes di dataset kita. Kemudian kita prediksi dan kita plot hasilnya. Hasilnya akan seperti di bawah, yaitu apabila gambarnya itu ada 0, akan memprediksi angka 0. Selanjutnya, kita lanjut ke bawah. Apabila kita masukkan dari file directory yang di kiri itu ada 0 sampai 9. Kita masukkan ke dalam itu, kemudian kita prediksi. Setelah kita prediksi, kita mendapat hasilnya, dan kita akan plot hasilnya kembali dan menghasilkan hasil seperti ini. Kemudian bisa lanjut ke prediksi. Lalu lanjut ke bagian predik, di mana pada bagian awal itu sudah terdapat beberapa predik yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Setelah itu terdapat bagian yaitu fungsi utama di sini dapat dilihat pada bagian load custom data, di mana terdapat definition load custom data dan image size, di mana fungsi ini bertanggung jawab untuk membaca seluruh dataset dari dua folder yaitu train dan test, dan gambar diubah menjadi 28 kali 28 agar sesuai dengan input. Lalu lanjut ke subfungsinya yaitu load from folder, di mana iterasi semua subfolder di dalam folder dataset. Setiap subfolder diasumsikan mewakili satu label. Contoh folder 3 berisi gambar angka 3. Nah, setelah itu di dalam folder ini hanya file dengan ekstensi PNG, JPG, dan JPG yang akan diproses, dan gambar akan dibuka menggunakan PIL. Nah, setelah itu dapat kita lihat pada bagian ini terdapat if image array min lebih besar dari 127 dan image array sama dengan 255. Di sini berarti jika gambarnya terlalu terang, kemungkinan backgroundnya putih, maka warnanya akan dibalik atau inverse agar objeknya menjadi putih dan latar belakangnya menjadi gelap. Serta gambar disimpan dalam list image dan labelnya disimpan di list label. Nah, setelah itu ada bagian accept di mana jika tidak ada gambar ditemukan, maka akan muncul error untuk memberitahu bahwa folder kosong atau salah format. Lalu terdapat bagian load, train, dan test data. Terdapat xtrain, ytrain, dan xtest, ytest, di mana pada bagian ini memanggil fungsi load from folder tadi untuk masing-masing path, yaitu train dan test, dan mengembalikan data dalam bentuk xtrain, ytrain, dan xtest, ytest. Setelah itu terdapat dua print di mana train sample dan test sample, memberi informasi berapa banyak gambar yang berhasil dimod untuk training dan testing. Dan yang terakhir bagian return, di mana return ini terbagi menjadi train dan test lagi untuk mengembalikan seluruh data hasil pembacaan ke fungsi utama. Dan biasanya akan digunakan dalam training model berikutnya. Model di mana fungsi ini dia itu untuk melatih model dari deep learning dengan menggunakan data pengujian dan data pelatihan. Di mana di dalam fungsi ini dia itu untuk memeriksa nilai dari akurasi model tersebut, dan untuk membandingkan apakah nilai akurasi model tersebut lebih dari 99% atau tidak. Jika iya, maka dia akan mengupdate kata-kata 99% akurasi dan stopin training. Setelah itu dia akan memberhentikan pelatihan secara otomatis. Setelah itu dia ada pembagian antara setiap nilai pixel dengan 255,0 dengan menjadi 1,0. Setelah itu dia akan membuat model dengan menggunakan sequential API dan mendapatkan input dengan gambar, yaitu untuk ukurannya 28 kali 28 pixel. Setelah itu ada layernya dari flatten layer, dense layer dengan 512 neuron dengan aktivasi relu, dan dense layer dengan 10 neuron dengan menggunakan activation softmax. Setelah itu ada menyiapkan model di mana dia menggunakan optimizer Adam yang sudah biasa digunakan di deep learning, ada loss itu menggunakan entropy, dan matrix menggunakan akurasi. Setelah itu untuk history dia melatih di mana dia menggunakan data dan label extend dan ytrend. Setelah itu
dia menggunakan data pelatihan untuk memvalidasi model. Setelah itu untuk epoch, dia menggunakan 10 epoch. Terus ada callback dan ada verbose, di mana verbose ini adalah untuk menampilkan informasi terkait proses dari pelatihan tersebut dan terdapat returns model. Sebenarnya adalah predik atau fungsi predik, di mana di sini dia berfungsi untuk melakukan prediksi dari gambar yang dimasukkan atau inputan gambar. Di mana di sini gambar mula-mula gambarnya akan di-resize terlebih dahulu di CV2.resize, di mana gambarnya akan disetting dengan pixel 28 kali 28. Kemudian gambar itu akan di-reshape juga, diubah menjadi 3 dimensi, yakni dengan tambahan batch 1, di mana ini dilakukan agar sesuai dengan format model. Kemudian gambar juga akan dibagi dengan 255 yang berfungsi mengubah pixelnya dari 0 hingga 255 menjadi 0 hingga 1 saja sehingga gambar bakal jauh lebih akurat. Kemudian model predik akan dilakukan dan return str ini akan berfungsi untuk mengambil indeks nilai tertinggi yang kemudian akan dikembalikan dalam bentuk string. Kemudian untuk dev start CV ini berfungsi untuk menyalakan kamera, menampilkan tampilan kamera di window dan juga melakukan pembacaan secara real time di mana untuk CV2 video capture dan juga CV2 name window ini berfungsi untuk menyalakan kamera dan menampilkannya di dalam window. Gimana ketika ini benar terjadi, maka predik akan dilakukan secara real time. Tapi ketika tidak, maka predik akan otomatis berhenti. Kemudian gray CV2 CVT color ini berfungsi untuk mengubah gambar menjadi dalam bentuk grayscale yang sudah di-mention oleh teman saya tadi. Kemudian selanjutnya untuk ROI ini merupakan berfungsi untuk menampilkan eh, tampilannya berada di tengah layar, di mana ketika ROI itu terbaca atau dia lebih dari 0, maka digitnya akan muncul dan akan menampilkan nilai digit yang terbaca, yakni pada cv2.putText di mana digit dalam kurung digit. Kemudian untuk selanjutnya adalah di if cv.wt ini di mana predik dilakukan secara predik sedang berlangsung dan kita dapat memberitakannya dengan cara memencet tombol Q yang kemudian akan break atau predik akan berhenti. Kemudian untuk cap.release dan juga cv2.destroy ini berfungsi untuk mematikan kamera ketika sistem sudah selesai. Kemudian untuk devmain ini dia berfungsi untuk semacam bagian utama lah, fungsi utama dari program ini, di mana dia akan memanggil trainpad dan juga testpad yang berada di alamat yang sudah dideklarasikan. Kemudian sistem akan mencari lokasi file sesuai dengan testpad dan juga uh, trainpad. Yang mana ketika uh, sistem file berhasil terbaca, maka akan bernama custom model.keras yang mana model load successfully. Tapi ketika tidak, maka otomatis sistem akan melakukan loading gambar lagi. Kemudian dia akan melakukan training model dengan syntax train underscore model. Kemudian ketika sudah melakukan train, maka akan menyimpan dengan nama custom underscore model.keras. Kemudian ketika selama loading gambar atau selama training itu ada trouble, maka otomatis akan menampilkan tampilan error selama training atau during training yang kemudian sistem akan otomatis berhenti. Kemudian selanjutnya, ketika ternyata proses tersebut berhasil, maka sistem akan menampilkan tulisan starting real time prediction dan press Q to quit, yang mana kita harus mencet key lagi baru sistem tersebut berhenti. Kemudian yang terakhir adalah if name sama dengan main, yang mana di sini fungsi ini berfungsi untuk memastikan bahwa file main ini hanya dapat dipanggil di file ini, yang mana ketika kita ingin memanggil main di file lain itu tidak akan berhasil. Ya, sebelum melakukan demonstrasi, mungkin izin kami untuk mematikan dari kamera terlebih dahulu, yang dimana ya mungkin untuk proses dari demonstrasi atau dari kode predik ini mungkin kami izin untuk mematikan kamera karena nanti dari OpenCV nanti akan membuka kamera dan men-stop dari kamera yang dibuka di software lain. Nah, contoh ketika dari pertama itu kami akan mendapatkan dari angka 7 dan harus berada di tengah karena dari fungsi ROI yang telah dijelaskan tadi bahwa tempat menulis itu ada di tengah layar sehingga ketika di tengah baru terrekognisi bahwa digit tersebut ada di 7 contoh. Nah, untuk saja contoh kami akan menulis dari angka 6 jika berada di tengah mungkin akan terrekognisi bahwa angka tersebut adalah angka 6. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah angka 4. Jadi jika berada di tengah akan tertulis sebagai angka 4 gitu. Nah, mungkin dari coding ini mungkin terdapat implementasi lebih lanjut seperti contoh dari rekognisi seperti scan PDF dan lain sebagainya yang akan butuh pengembangan lebih lanjut untuk aplikasi-aplikasi yang lebih expand begitu. Mungkin sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dari Ki, Ki ini harusnya dijelasin tuh. Lupa kali aku ini.